Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurfauziatul Rofiqah dengan NIM 11123000063. Dengan saya Liana Fahri dengan NIM 11123000087. Di sini kami akan menjelaskan materi setelah UTS dan sebelum UAS dalam mata kuliah jejaring kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan. Implementasi kebijakan dalam jejaring melibatkan interaksi berbagai aktor dengan kepentingan dan sumber daya yang berbeda, membentuk jaringan melalui komunikasi dan koordinasi, distribusi kekuasaan yang tersebar membuat negosiasi dan konflik sering terjadi. Konteks sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi dinamika jaringan yang terus berubah, sehingga keberhasilan kebijakan bergantung pada kolaborasi efektif antar aktor. Yang kedua, ada teori dan metode yang relevan dalam implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan, meliputi teori jaringan kebijakan yang menyoroti interaksi antar aktor, teori implementasi top-down dan bottom-up yang melihat peran pemerintah dan aktor lokal, serta teori tata kelola yang menekankan kolaborasi lintas sektor, metode analisis jaringan sosial memetaskan hubungan antar aktor. Yang ketiga, ada studi kasus implementasi kebijakan program Kartu Prakerja di Indonesia. Yang pertama, ada tujuan membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID. Yang kedua, ada mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja. Yang kedua, ada aktor yang terlibat, pemerintah pusat dan platform digital seperti Tokopedia. Yang ketiga, ada keberhasilan cakupan luas program menjangkau jutaan penerima di seluruh Indonesia. Yang kedua, digitalisasi pelatihan mendorong transformasi digital di sektor pelatihan kerja. Dan yang keempat, terakhir, masalah teknis, gangguan pada pendaftaran online dan akses pelatihan, isu transparansi, kritik terhadap dugaan konflik kepentingan, dan kualitas pelatihan yang kurang terstandarisasi. Dan yang terakhir, ada analisis kritik implementasi kebijakan dalam jejaring kebijakan melibatkan aktor dengan kepentingan berbeda sehingga membutuhkan koordinasi yang baik untuk mencegah konflik dan tumpang tindih kewenangan. Ketimpangan sumber daya dapat memunculkan dominasi aktor kuat. Dinamika kebijakan dipengaruhi oleh perubahan politik dan sosial, menciptakan ketidakpastian, partisipasi publik yang rendah, serta evaluasi dan adaptasi yang lambat menjadi tantangan. Solusinya adalah memperkuat keterlibatan masyarakat secara aktif. Subtema yang kedua yakni ada tantangan utama dalam implementasi kebijakan yang meliputi koordinasi, logistik, dan antar konflik antar aktor. Konsep utama dari ini adalah koordinasi yang buruk antar berbagai aktor dengan kepentingan dan peran yang berbeda sering menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif karena tindakan masing-masing aktor bisa tumpang tindih atau bertentangan. Nah, selain itu, masalah logistik seperti keterbatasan infrastruktur atau sistem pendukung yang tidak memadai dapat memperlambat atau menghalangi pelaksanaan kebijakan. Konflik antar aktor juga menjadi tantangan besar karena perbedaan kepentingan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang sering menghambat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan secara opsional. Adapun beberapa teori atau metode dalam tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Yang pertama ada teori jejaring kebijakan atau policy network, yakni menekankan koordinasi antar aktor untuk mengurangi konflik dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Terus yang kedua ada implementasi kebijakan, policy implementasi teori, yakni menjelaskan proses penerjemahan kebijakan dalam tindakan nyata dengan model top up, top down, dan bottom up. Terus yang ketiga ada teori sumber daya, yakni memahami ketergantungan antar aktor terhadap sumber daya yang relevan untuk masalah tersebut. Adapun studi kasus dengan judul bantuan sosial saat pandemi COVID dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi dengan bantuan finansial dan juga sembako. Untuk kegagalannya sendiri ada koordinasi buruk yang menyebabkan data penerima tidak terintegrasi, terus ada konflik antar aktor mengenai pembagian peran, dan keberhasilannya yakni bantuan berhasil disalurkan ke sebagian besar penerima dan program ini menyadarkan pentingnya sistem data yang terintegrasi. Analisis kritisnya yakni koordinasi yang buruk antara berbagai aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya itu dapat menyebabkan kebijakan terhambat atau tumpang tindih yang mengakibatkan ketidaktepatan sasaran dan juga pemborosan sumber daya.
Sementara itu, masalah logistik seperti distribusi yang tidak merata dan keterbatasan infrastruktur itu juga sering memperlambat implementasi, sehingga kebijakan tidak efektif. Selain itu, konflik antar aktor yang muncul karena perbedaan kepentingan antara pemerintah dan lembaga lain itu dapat memperburuk alokasi sumber daya dan memperlambat pengambilan keputusan. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, juga dibutuhkan koordinasi yang lebih baik dan manajemen logistik yang efisien serta penyelesaian konflik melalui mediasi atau negosiasi. Untuk sebab yang ketiga, ada evaluasi kebijakan. Konsep utamanya adalah proses untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Konsep utamanya mencakup efektivitas atau apakah tujuan tercapai, efisiensi, apakah sumber daya digunakan secara optimal, relevansi atau kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan responsivitas atau kemampuan kebijakan merespon masalah masyarakat, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban proses kebijakan. Evaluasi ini dapat dilakukan sebelum kebijakan diterapkan, selama dilaksanakan, atau setelah implementasi selesai. Yang kedua, ada model atau teori yang relevan. Model GIPP atau Konteks, Input, Proses, dan Produk. Model ini dikembangkan oleh Daniel. Model ini dianggap paling penting karena menilai kebijakan dari 4 aspek. Yang pertama, ada konteks, menilai kebutuhan kebijakan terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Dan yang kedua, ada input, mengevaluasi sumber daya, strategi, dan merencanakan yang digunakan. Dan yang ketiga, ada proses, menganalisis pelaksanaan kebijakan. Yang keempat, ada produk, menilai hasil atau dampak dari kebijakan terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, ada studi kasus yang berjudul Evaluasi Kebijakan Ujian Nasional di Indonesia. Tujuan evaluasi dilakukan untuk menilai apapun efektif dan mengukur kompetensi siswa, adil bagi peserta didik, serta dampaknya terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Hasil evaluasi yang pertama, UN tidak sepenuhnya berhasil mencerminkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Dan yang kedua, penyelenggaraan UN membutuhkan biaya yang sangat besar melalui dari biaya menyusun soal, pengawasan, hingga pengelolaan hasil ujian. Yang kedua, UN dianggap kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, UN menyebabkan terjadinya tekanan ujian yang berhasil di kalangan siswa dan guru. Dan yang terakhir, ada analisis kritis. Evaluasi kebijakan penting untuk memastikan kebijakan berdampak positif. Namun, sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya, ketidakjelasan konteks politik, dan rendahnya transparansi. Model evaluasi yang ideal sering tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan hasil evaluasi sering diabaikan karena faktor politik. Selain itu, evaluasi masih minim padahal mereka yang paling terdampak. Perbaikan kualitas data, transparansi, dan partisipasi publik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Untuk subbab yang keempat, ada inovasi dalam jejaring kebijakan. Untuk konsep utamanya adalah inovasi dalam jejaring kebijakan itu berfokus pada kolaborasi antar aktor seperti pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi untuk menciptakan solusi kebijakan yang kreatif, efektif, dan adaptif terhadap perubahan. Pada pendekatan ini, kebijakan juga menjadi kunci di mana aktor-aktor bersama-sama merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung terciptanya solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk teori atau model yang relevan, yang pertama ada teori jaringan, yakni yang menganalisis hubungan dan aliran informasi antar aktor. Terus yang kedua ada governance network theory, yakni yang menekankan kolaborasi dalam tata kelola. Terus yang ketiga ada collaborative governance, yang mendukung partisipasi lintas sektor pada fokus pada dialog dan kepercayaan. Untuk keberhasilannya, yang pertama, peluncuran aplikasi seperti Surabaya Single Windows yang mempermudah masyarakat mengurus izin secara online. Terus yang kedua, Surabaya diakui sebagai salah satu kota dengan tata kelola berbasis teknologi yang terbaik. Kegagalannya, yang pertama, tidak semua masyarakat, terutama kelompok rentan atau lanjut usia, mampu mengakses layanan berbasis teknologi. Untuk analisis kritisnya, yakni inovasi dalam jejaring kebijakan dengan studi kasus transformasi pelayanan publik di Surabaya itu menunjukkan kemajuan melalui kolaborasi multi aktor, namun masih juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, dan infrastruktur yang belum merata. Selain itu, dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan harus diimbangi dengan kolaborasi yang sejajar agar inovasi terus berlanjut.